Mas Her, kalau kita berbicara masalah perang tagar di sosial media, kemudian ada banyak, ini kan sekarang buzzer-buzzer juga sudah mulai berperang juga di sosial media. Banyak yang mengatakan bahwa sekarang sebenarnya pemaparan visi dan misi program dan lain sebagainya bisa jadi mungkin kurang menarik untuk orang-orang yang mungkin sekarang ini referensinya adalah sosial media, tinggal scroll yang informasi singkat-singkat itu yang malah jadi panutan mereka atau yang jadi referensi mereka. Apakah memang betul seperti itu? Jadi kalau seandainya visi-visi sekarang ini panjang begitu, itu sekarang malah nggak terlalu dibaca oleh pembaca sosial media atau pengikut sosial media? Iya, bukti konkretnya ketika penyebaran hoax itu kan, orang yang menyebarkan hoax itu kan bukti bahwa mereka nggak baca sebenarnya, yang ikutan gitu, yang berpartisipasi, karena ada yang memproduksi. Tapi aku share maka aku eksis gitu ya, Saya selalu mengatakan begini, mestinya tangan itu harus waspada. Kecepatan tangan itu lebih cepat dari kita berpikir, padahal itu salah. Ya kan? Mestinya kan harus dibaca. Memang kalau dibaca dulu, dalam bahasa Islamnya tabayun dan segala macam itu kan panjang. Kadang-kadang kita baru lihat dikit dan itu terjadi. Tapi sejak aparat keamanan mulai memberantas hoax ini, udah jauh kok berkurangnya. Udah jauh, sangat jauh. Karena gitu. mungkin belum 2019. Takutlah, kan ditangkap-tangkapin sekarang. Kalau masih berani menurut saya, wah luar biasa itu. Luar biasa. Sekarang coba mainnya halus gitu ya. Kalau saya menyebutnya, kalau seperti tadi tagar ganti presiden itu ide gitu ya. Tarung ide. Dalam bahasa pesan politik itu tarung ide. Sepanjang dia tidak menistakan orang, tidak membuat sara, tidak mengancam NKRI, nggak apa-apa aja, silakan aja. Jawab sama Mas Hasto bagus itu, saya ketawa aja lihatnya. Tidak ada yang disakiti kan. Artinya dalam undang-undang pemilu juga nggak kena gitu. Tapi jangan coba-coba misalnya nama saya. Jangan pilih Heri Budianto karena itu yang nggak boleh. Aparat keamanan turun, disesuaikan. Tadi kan undang-undang untuk mencerahkan banyak. Ada undang-undang ITE, gitu. Ada pencemaran nama baik dan seterusnya. Saya yakin proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Yang perlu diantisipasi sekarang, intelijen kita kan banyak. Misal kejadian tadi kan beberapa kali pengantar diskusi kita ini kan dimunculkan bagaimana kemudian perang tagar itu terjadi di lapangan. Itu yang nggak boleh. Mestinya itu harus antisipasi. Pertemuan atau kemungkinan bentrok fisik atau pertemuan fisik antara satu pendukung dengan pendukung yang lain itu tidak boleh terjadi, harus diantisipasi. Karena gimana pun, jangankan orang mendukung presiden, mendukung sepak bola aja bisa ramai. Kira-kira gitu, karena fanatismenya luar biasa. Itu efek dari apa? 2014. Makanya tadi ketika misalnya Mbak Ratna mengatakan, bagaimana nih, kalau dua calon presiden itu panas, tiga kurang panas. Ya sekarang begini, kalau satu lawan kotak kosong, itu ya demokrasi nggak sehat. Tapi banyak juga kan di pilkada sekarang itu. Segala kemungkinan, sepanjang belum daftar bisa satu pasang, bisa dua pasang, bisa tiga pasang. Orang segala mungkin kok sekarang ini. Kalau dua pasang, misalnya memang tensi tinggi, tapi nggak usah khawatir. Tensi tinggi, buktinya 2014 tidak ada apa-apa. Ya, karena sepanjang aparat keamanan kita tetap tegas, kemudian Bawaslu nih ada Bang Frits di sini, Bawaslu juga tegas, KPU juga betul-betul cantik gitu ya, artinya independensi dalam sebagai penyelenggara pemilu nggak ada. Nggak ada. Contoh pilkada kita nggak ada. Dulu sebelum pilkada serentak, pilkada rusuh di mana-mana. Sekarang makin hari demokrasi itu makin sehat. Memang kalau udah bicara strategi politik, kalau satu pasang, ya itu tadi demokrasi nggak sehat. Kalau dua pasang, kalau ini analisa saya, kalau pengamat kan enak nih ngomongnya nih ya. Kalau dua pasang, Pak Jokowi diuntungkan. Kalau tiga pasang, bisa jadi Pak Prabowo, misal jadi Pak Prabowo, Pak Prabowo itu kan. Tapi harus diingat begini, semua itu punya implikasi. Karena Pilpres dan Pileg itu bersamaan, berbeda dengan dulu. Berbeda dulu, ini analisa saya. Kalau dua pasang, yang diuntungkan, memang kemungkinan menang Pak Jokowi besar, kalau Pilpres. Tapi Pileg, kemungkinan yang dapat suara parlemen paling besar di partai oposisi. Kenapa? Pergerakan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi akan milih partai penantang Pak Jokowi. Jadi sebenarnya calon presiden yang mau Pak Prabowo, mau siapapun ini misalnya peluang Pak Jokowi menang, tapi bisa mereka menang pemilu loh. Kenapa?
pokoknya kami tidak akan memilih Pak Jokowi misalnya, maka mereka akan bergerak dalam kotak suara itu, mereka akan pilih partai yang menantang Pak Jokowi. Siapa gimana pendukung Jokowi pada saat itu? Amin. Karena partai yang dukung Pak Jokowi itu, Mbak, partainya banyak. Partainya banyak dan itu akan terdistribusi. Ada di PDIP, ada di Golkar, ada di P3 yang sudah resmi ya, ada di Nasdem. Dan ini ancaman bagi partai-partai. Sebenarnya, ya itu, kalau bagi partai-partai, saya banyak diskusi juga dengan teman-teman partai politik, saya tidak sebut partainya lah, yang sekarang partainya sudah resmi mendukung Pak Jokowi. Mereka mengatakan, Mas, kami ini kalau 3 pasang happy kami, tapi kalau 2 pasang ngeri kami. Karena orang akan karena yang saya sebutkan tadi, kalau 2 pasang orang yang nggak suka Pak Jokowi milihnya ke sini semua. Kemungkinan karena yang ke sana itu pasti akan terbelah ke Nasdem, ke Perindo, ke PKB dan lain sebagainya. PKB kan belum. P3, ke PDIP, ke Golkar. Jadi semuanya menurut saya segala kemungkinan itu ada. Ini kan psikologi politik. Artinya semakin banyak partai mendukung Pak Jokowi, ada keuntungannya tapi ada juga efeknya. Iya, karena pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bersamaan. Berbeda kalau 2014 selesai pileg, maka Pilpres beda lagi, sudah tarungnya itu seperti itu. Maka ini beda, sangat beda. Jadi hati-hati juga gitu. Gimana Pak Taufik? Semakin banyak partai yang mendukung Pak Jokowi, tadi kalau hitung-hitungannya Pak Heri, bisa jadi ini nanti suaranya malah terdistribusi kemana-mana. Jangan-jangan nanti Nasdem malah nggak dapat apa-apa. Ya, itu ketika kita membuat undang-undang pemilu, itu semuanya sudah berbicara tentang hal tersebut. Jadi apa yang disebut dengan cocktail effect ya? Iya, cocktail effect. Jadi orang sudah berbicara tentang hal tersebut. Jadi menurut saya setiap partai sudah mengantisipasi hal tersebut. Dan saya rasa setiap partai juga sudah ada jurus-jurusnya. Apa yang ditawarkan Nasdem, Pak? Karena orang kan selalu identik bahwa Jokowi itu punyanya PDIP. Kita lihat nanti. Ya kan, masa jangan dibuka di depannya Pak Didi gitu. Pertama saya bukan adalah man in repetition. Saya ini adalah bukan orang yang meramu. Jadi saya adalah orang yang melaksanakan. Ya, pramunya belum menyampaikan kepada saya karena itu saya tidak tahu apa yang akan dilakukan. Tetapi karena dari sikap ketua umum yang selalu saya lihat itu adalah dia memiliki sebuah sikap yang sangat tegar gitu. Saya merasa yakin bahwa ramuannya sudah dibuat, sebenarnya tinggal nanti kita luncurkan saja. Jadi kita tidak khawatir terhadap hal tersebut. Nah, kalau misalnya yang dikhawatirkan seperti itu, kita telah dari awal semua partai sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi karena itulah saya berpikir itu sudah terjadi. Undang-undang pemilu ini dibikin oleh partai yang memiliki sikap yang sama seperti Nasdem. Jadi bagaimana ini kita membuat sebuah undang-undang pemilu bersamaan dengan pemilihan legislatif dengan presiden. Ini akan berpengaruh sangat, terutama adalah kepada partai-partai menengah ke bawah. Itulah akan berpengaruh nanti. Nah, itulah yang kita nanti akan terus kita selesaikan hal tersebut. Saya sampai sekarang ini adalah selalu optimistis terhadap hal tersebut. Artinya saya yakin bahwasanya Nasdem itu akan punya taji di pemilu 2019 gitu. Akan berusaha semaksimal dan kemudian akan membuat target, dan kami yakin bahwa target itu bisa kami capai. Baik. Saudara, di segmen selanjutnya kita akan membahas terkait dengan adanya gerakan-gerakan di sosial media. Ketika kemudian ada gerakan yang menyerang Pak Jokowi ataupun mungkin sebaliknya, biasanya pasti partai lawannya yang selalu menjadi kambing hitam. Wah, ini settingannya ini. Nah, itu mungkin nanti akan tanyakan ke Mas Didi. Tetap bersama kami, saudara. Tetap bersama kami di Saling Silang Jak TV.